Halo pemirsa, terus semangat, tak boleh putus asa. Ikut bahagia, tidak boleh iri. Sejak kecil, memang sudah terbiasa untuk selalu memakai tangan kiri. Selamat datang di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk! Pemirsa, left-handed atau leftiers tentunya menjadi istilah yang mungkin sudah pernah kita dengar dalam keseharian hidup kita, yaitu merupakan orang-orang ataupun individu yang memakai dominan dengan tangan kirinya dalam keseharian hidup, baik ketika makan, bersalaman, hingga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun permasalahannya di kebudayaan kita, terutama di Asia, termasuk di Indonesia, seringkali penggunaan tangan kiri dianggap oleh publik atau masyarakat sebagai sesuatu perilaku yang tidak sopan. Padahal banyak loh individu yang menggunakan tangan kirinya secara dominan, bukannya bermaksud tidak sopan, tapi memang sudah demikian dari awalnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menerapkan pola asuh dan apa yang harus dilakukan oleh si anak dalam konteks hidup di Indonesia yang notabene memiliki budaya harus memakai tangan kanan. Nah, penasaran kan? Yuk, langsung aja tentunya hari ini kita akan kedatangan tamu-tamu spesial di mana akan ada anak-anak dari dua keluarga yang katanya dominan memakai tangan kiri. Kita akan melihat keseharian mereka seperti apa. Untuk yang pertama, mari kita berikan sambutan yang hangat untuk Mama Nancy dan Karen. Halo Mama Nancy dan Karen. Halo. Selamat datang di Kumpul Keluarga. Silakan ke sini yuk. Wah, ini semangat banget sepertinya ya. Kita tos dulu. Wah, oke, silakan di kanan saya, Karen. Apa kabar nih semuanya? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Amin deh. Oke, Mama Nancy, saya dengar-dengar Karen ini anak Mama ini katanya dominan memakai tangan kiri. Iya. Taunya dari kapan? Ayo. Mulai dari kecil, mulai dia bisa memegang sesuatu, itu dominan tangan kiri. Dari kecil? Iya. Sebelum masuk sekolah atau? Mulai dari balita ya, waktu kita kasih sesuatu atau pegang botol susu, dia udah dominan pakai tangan kiri. Sudah terlihat dari situ? Iya, ya? betul. Oke. Iya. Karen sendiri memang dari kecil sudah menggunakan tangan kiri? Iya. Apapun itu? Makan semuanya pakai tangan kiri gitu ya. Oke, kalau gitu keren banget ya. Kita akan lihat kira-kira keseharian apa lagi yang pakai tangan kiri. Nanti kita bahas lagi ya. Baik. Kita kasih tepuk tangannya dulu. Silakan duduk. Nah, kita masih punya pasangan kedua. Ada juga mama dan anak. Kali ini yang katanya anaknya juga dominan memakai tangan kiri. Langsung saja kita sambut Mama Hana dan Nelson. Oke, mantap. Selamat datang Mama Hana dan Nelson di Kumpul Keluarga. Yuk, kesini dulu kita tos dulu. Biar semangat nih hari ini. Ya, silakan di sebelah kanan saya. Nelson, tos dulu. Oke, apa kabar Mama dan Nelson? Baik ya, amin ya. Oke, Mama Hana katanya Nelson ini nih dominan memakai tangan kiri. Ya, tos pun pakai tangan kiri biasanya ya. Coba tos deh, pakai tangan kiri. Oh, ada gitu. Dari usia kapan Mama mulai menyadari kalau Nelson ini dominan memakai tangan kiri? Dari bayi. Dari bayi udah tahu? Dari dia mulai bisa pegang botol susu atau dia mau ngambil sesuatu, dia sudah terbiasa memakai tangan kiri. Jadi udah mulai kelihatan di situ. Mungkin sejak batita ya, sebelum usia 3 tahun ya? Dari 6-7 bulan, pokoknya dia udah mulai mencoba memegang sesuatu, dia pertama kali meraihnya dengan tangan kiri. Udah kelihatan dari situ. Sekali gitu ya. Oke Nelson, kamu udah siap hari ini kita ngobrol-ngobrol dan bermain ya? Siap ya, tos lagi dengan sekali lagi dah. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Oke. Sudah ada 2 pasang tamu, mama dan anak. Yang satu dengan anak perempuan, yang satu dengan anak laki-laki. Keduanya merupakan left-handed people atau anak-anak yang memiliki dominan tangan kirinya. Nanti kita akan bahas, tapi kurang rasanya kalau memang kita belum memiliki pakar ataupun psikolog pada episode kali ini untuk bisa mengobservasi, mendeskripsikan dan juga meluruskan pandangan kita mengenai topik leftiers. Oleh karena itu, mari saja kita sambut psikolog kita pada episode kali ini, ada Onti Jovita. Halo semuanya. Halo semuanya, silakan. Ini tamu-tamu kita. Apa kabar, tos dong? Iya, tos. Iya, tos dong. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar? Oke, silakan Onti Jovita. Wah, Ini menarik, Onti. Ya. Leftiers. leftiers. Atau istilahnya mungkin yang lebih awam adalah left-handed people. Adalah individu yang lebih dominan memakai tangan kiri. Namun permasalahan ya, seringkali disalahartikan di budaya kita. Iya. Katanya nggak sopan. Nanti kita bahas itu, tapi yang ingin saya tanyakan di segmen kali ini adalah apakah pengaruh genetik sangat
memiliki pengaruh secara signifikan nih untuk orang memakai tangan kiri ataupun tangan kanan? Iya, betul. Kalau untuk mengenai tangan kiri, tangan kanan, penggunaannya lebih dominan yang mana, ini memang dipengaruhi oleh faktor genetik yang terbesarnya tentunya. Yang sebagian kecilnya menyumbang adalah faktor tadi pembiasaan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, apabila memang secara genetik memang menggunakan lebih banyak kegiatan menggunakan tangan kiri, tapi kemudian ternyata di lingkungan, kemudian tanda kutip dipaksa atau diasuh dengan harus pakai tangan kanan, ya dia akan bisa juga, tapi kan tidak optimal gitu. Jadi memang benar bahwa sebagian besar penentunya adalah genetik. Oke, jadi faktor keturunan ya, Betul. faktor biologis itu sangat mempengaruhi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Kalau tadi kita sudah berkenalan, sekarang saatnya bermain dong ya, supaya lebih mengenal lagi, kebersamaannya lebih erat dan lebih hangat lagi. Oke, kita akan bermain sebuah permainan di sini, mudah sekali, mama dan anak-anak di sini. Nanti mainnya per pasang ya. Oke, mudah sekali permainannya adalah nanti akan ada benang wol yang sudah ada di depan kita bersama-sama yang warna biru. Nanti dipegang, satu dipegang oleh anak, satu dipegang oleh mama. Nah, nanti di tengah-tengah kita juga sudah ada kertas yang menyerupai sedotan. Nah, nanti tantangannya adalah bagaimana sang anak ataupun sang mama bisa memasukkan kertas sedotan-sedotan tersebut ke dalam benang wol. Nah, nanti masing-masing pasang waktunya adalah 20 detik. Nah, nanti yang paling banyak kertas sedotannya masuk, kita kasih tepuk tangan ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pasangan yang pertama, yaitu Mama Nancy dan Karen. Oke, silakan. Mungkin nanti Jovita pengen lihat juga. Oh iya dong. Oke, diambil talinya satu aja, silakan yang mana aja. Belum dihitung ya. Oh, belum. Tenang aja, tenang aja. Ya. Kalau begitu langsung aja kita hitung bersama-sama ya. Siapapun yang ambil boleh. Oke. Yang penting kertas sedotan masuk. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Mama. Karen. Satu masuk yuk. Ayo Karen. Yuk. Aduh, ujungnya berbelah. Berbelah, susah ya. Kita kasih tepuk tangannya. Yeay. Ini apa ini? Masukinnya susah, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujungnya. 6. Kita kasih tepuk. Oke, ini biarin dulu, jangan diapa-apain dulu. Oke, silakan duduk. Sekarang Mama Hana dan Nelson. Nah, ini yang baru, silakan dibuka dulu talinya. Yang ini jangan diapa-apain ya. Biar begitu aja. Iya, biar ini bukti nyata nih. Tadi 6, nah kamu bisa lebih dari 6? Bisa. Wush. Yes. Sedap. Oke, kalau begitu kita langsung mulai ya. Oke. Sudah tahu peraturannya ya? Tahu, Ini ya? Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Ayo. Oh, ini ujung dia pecah ya? Iya, bisa dia. 9, 10. Oke, 10 detik lagi. Bisa. Luar biasa. Itu pecah banget ujungnya. 17, Ya. 18, Nelson. 19, 20. Kita kasih tepuk tangan. Yeay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa pas Sama gini ya? Kasih tepuk tangan. Wah. Tuh, sehati kita. Sama kuat dong, seri dong. Ini nggak ada janjian loh tadi ya. Iya. Nggak bisa janjian punya kayak begini kan. Bisa pas 6 begitu ya. Oke. Ini kan tadi kita melihat permainan yang menarik sekali Iya. ya. Sederhana, simple, tidak perlu peralatan banyak, tapi kita bisa melihat Iya. bagaimana preferensi Iya. penggunaan tangan. Iya. Nah, seperti apa tadi Onti? Iya, jadi kalau kita lihat kan anak-anak ini memang cenderung langsung menggunakan tangan kirinya ya. Ya. Untuk mengambil sedotan dan memasukkan ke dalam talinya. Dan kalau kita lihat di sini memang tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu-ibunya bahwa memang dari awal sejak usia kecil, sejak bahkan usia dini pun mereka sudah bisa melihat dan mengamati hal itu. Ketika sebuah objek dengan bebas kemudian diletakkan, dia akan cenderung menggunakan tangan kirinya. Jadi itulah yang terjadi pada leftiers. Jadi sebetulnya sudah terbentuk dari kandungan bahkan. Jadi usia 8 minggu kehamilan, itu seorang bayi di kandungan sudah bisa kita lihat dia lebih ke arah leftiers atau tangan kanan gitu ya. Dan kemudian waktu umur 13 minggu, nah itu kemudian kalau kita lihat dari USG, itu mereka juga terlihat yaitu lebih banyak menggunakan menghisap jempol si bayi
bayi ini, yaitu menggunakan jempol kirinya. Nah itu berarti sebetulnya kan tadi faktor genetik itu memang memegang peranan yang utama, karena memang kita lihat dari USG pun sudah kelihatan dari usia 8 minggu sudah ketahuan sebetulnya si baby ini leftiers atau kemudian pengguna tangan kanan gitu. Nah kemudian di dalam begitu bayi itu lahir lebih terlihat lagi karena dia lebih secara motorik bergerak dan lebih menggunakan aktivitas dominan yang mana, itulah kita bisa katakan dia pengguna tangan kiri atau kanan. Sehingga kita bisa lihat dalam aktivitas yang details ini pun dia juga menggunakan atau lebih memilih tangan kirinya, dan itu dengan menggunakan tangan yang tepat atau yang sesuai dengan dominansi anak yang bersangkutan, kemudian orang tua juga membebaskan. Nah ini adalah suatu hal yang maksimal untuk perkembangan dia. Dalam buktinya dalam hal ini yang susah pun dia bisa tuh melakukan dengan tangan kirinya gitu. Dan yang perlu kita ketahui dan menarik bahwa individu dengan dominan tangan kiri justru memiliki kecenderungan memiliki otak kanan yang lebih brilian. Katanya sih seperti itu. Tapi nanti kita luruskan lagi begitu ya. Lagi tuh, bener apa apakah enggak? itu benar atau tidak begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga. Ngumpul curhat yuk. Hey. Wah, ramai banget episode kali ini. Ya, masih bersama saya Adus Gunawan, Aunty Jovita, dan dengan keluarga tamu kita pada episode kali ini, yaitu dengan topik mengenai leftiers. Wah, ini seru sekali, Aunty Jovita. Keren ya nyebutnya aja. Gimana tadi? Leftiers. Oke, nah bicara soal individu dengan dominan tangan kiri memang nggak ada habisnya. Tapi sebelumnya kita harus lebih dulu mengenal tentunya profil dari tamu-tamu kita pada episode kali ini. Untuk yang pertama, mari kita saksikan video profil dari Mama Nancy dan Karen. Silakan. Bagi sebagian besar anak, menggunakan tangan kanan untuk berbagai kegiatan merupakan hal mudah. Namun tidak bagi Karen Eudia Yokhebat Sinurat. Anak perempuan kelahiran 2007 ini lebih dominan menggunakan tangan kirinya untuk berbagai kegiatan seperti menulis, merapikan alat tulis, dan lainnya. Kondisi ini diketahui Papa Charles dan Mama Nancy dari guru taman kanak-kanak tempat Karen sekolah. Meskipun berbeda dengan kedua kakaknya, Abigail Ruth Deborah Sinurat dan Benaya Yosafat Sever Sinurat yang selalu memakai tangan kanan dalam kesehariannya, tidak membuat Papa Bresman Charles Sinurat dan Mama Nancy Patarida Sinaga memperlakukan Karen berbeda. Bahkan sebagai orang tua, Papa Charles dan Mama Nancy memberikan pengertian kepada kedua kakak Karen untuk memperlakukan adiknya dengan baik. Namun, karena berasal dari budaya orang Timur yang menjunjung nilai kesopanan, maka Papa Charles dan Mama Nancy mulai membiasakan Karen sejak kecil untuk menggunakan tangan kanan, terutama saat makan di luar rumah atau bersalaman dengan orang lain. Kini Karen sudah terbiasa menggunakan tangan kanannya untuk hal-hal yang telah diwajibkan Papa Charles dan Mama Nancy terkait kesopanan. Iya, itu dia, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Seperti yang tadi kita bahas, seperti yang sudah sedikit tadi kita obrolkan, bahwa budaya di Indonesia atau di Asia mungkin ya, lebih banyak memakai tangan kanan. Betul. Gitu. Kalau pakai tangan kiri dikatakan tidak sopan. Padahal banyak individu yang juga memiliki dominan tangan kiri. Iya, betul. Dalam konteks Karen, saya pengen tahu bahwa apakah Karen pernah bercerita bahwa dia merasa minder ataupun rendah diri karena dilihat oleh orang lain, kok pakai tangan kiri seperti itu. Gimana? Waktu Karen mulai masuk sekolah, yang mulai dia merasa seperti berbeda. Tetapi waktu masuk playgroup belum. Sekolah itu maksudnya masuk SD? Enggak, mulai playgroup. Playgroup. Kelas 3 tahun saya sudah masukkan dia di playgroup. Ya, itu belum kelihatan. Tetapi begitu TK, dari gurunya justru yang mengatakan apakah Karen mau kita ajarkan tangan kanannya karena terlihat dia lebih dominan menggunakan kiri karena mulai belajar nulis, gambar, mewarnai pakai tangan kiri. Tetapi saya bilang saya tidak mau paksakan anak saya kecuali dia makan dan salaman karena kita orang Timur. Hanya itu saja. Nah, seiring bertambahnya waktu, mulai kelas 4 ya Dek ya, waktu kelas 4 Karen sendiri dengan sendirinya kanannya sudah bisa dipakai menulis. Jadi tidak pernah dipaksa, tidak pernah saya ajarkan kecuali untuk bersalaman dengan orang tua, bersalaman dengan orang lain, dan juga dengan makan. Karena kalau makan pun kadang-kadang kiri,
kadang-kadang kanan. Lama-lama dia otomatis sendiri gitu karena tidak dipaksakan, hanya diingatkan. Oke. Gitu. Kalau di sekolah, Karen, kamu pernah diminta oleh guru harus pakai tangan kanan? Atau pernah ditanya sama teman nggak, kok kamu pakai tangan kiri sih, aneh banget, atau gimana gitu? Pernah nggak? Pernah sama teman digituin? Gimana ceritanya tuh? Waktu itu kan lagi nulis, waktu kelas 1 lagi nulis, terus tiba-tiba temenku nanya, kenapa kamu pakai tangan kiri, kan yang lainnya pada pakai tangan kanan, kamu beda banget. Terus aku jawab, ya aku yang pakai tangan kiri, gak tahu kenapa gitu. Oke. Kamu gimana perasaannya waktu ditanya seperti itu? Biasa aja. Oke. Pernah dipaksa oleh guru? Nggak pernah. Jadi nggak apa-apa pakai tangan kiri terus. Tapi kamu bisa pakai tangan kanan sekarang? Bisa, tapi gak terlalu bagus. Oh, kamu belajar memang mau pakai tangan kanan atau gimana? Tiba-tiba. Oh, tiba-tiba mendadak begitu Coba ya. sendiri Ingin ya. mencoba-coba Coba-coba, sendiri. iya. Mungkin Karen sendiri sadar ya akan budaya di kita memang ya perlu menunjukkan tangan kanan juga bisa gitu ya. Iya, betul. Oke, dan ini menarik sekali karena tadi Mama Nancy mengatakan bahwa khusus untuk aktivitas sosial ya, bersalaman contohnya itu harus memakai tangan kanan. Gimana Om Jovita? Iya, betul. Memang yang dilakukan Ibu tepat sekali. Jadi memang kita bisa membebaskan mereka menggunakan tangan kiri karena mereka memang dominan tangan kiri dan itu yang membuat mereka menjadi maksimal dan optimal di dalam perkembangannya. Nah, cuman kita sekali lagi dalam hal fungsi adaptasi kita juga harus menyesuaikan dengan budaya sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain atau sosial itu kita bisa ajarkan atau latih. Tapi juga cara melatihnya juga harus bertahap dan juga diberikan pengertian baik-baik. Nah, itu boleh menggunakan tangan kanan khususnya misalnya berhubungan langsung dengan orang lain. Contohnya misalnya bersalaman. Karena kan kalau misalnya salaman kan kita cenderung berhubungan dengan orang lain atau lawan bicara kita gitu ya. Jadi sehingga orang lain kan menggunakan tangan kanan. Jadi kita akan bersalaman dengan tangan kanan tentunya. Kalau kita pakai tangan kiri kan nggak nyambung dia tangan kanan kita tangan kiri gitu ya. Betul seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi Mama Nancy dan Karen, sekarang tentunya kita penasaran juga nih kira-kira bagaimana profil dari Mama Hana dan juga Nelson. Oleh karena itu mari kita saksikan video profil dari Mama Hana dan Nelson. Dominan menggunakan tangan kiri untuk berbagai aktivitas dilakukan Richard Nelson Huang sejak kecil. Kondisi ini pun disadari Papa Irmansyah dan Mama Hana Sumiang. Karena memang tidak hanya Nelson, 3 generasi sebelumnya dari ayah Richard juga dominan menggunakan tangan kiri ketika beraktivitas. Mulai dari buyut, nenek hingga Papa Irmansyah sang ayah. Sang adik Queen Esther Huang pun lebih banyak menggunakan tangan kiri ketika beraktivitas. Tidak ingin memaksa buah hatinya menggunakan tangan kanan, mama kelahiran 1981 ini akan membebaskan kedua anaknya selama mereka merasa nyaman dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, meski dengan menggunakan tangan kiri. Seperti belajar, makan, memegang benda atau raket, saat main bulu tangkis bersama teman, dan sebagainya. Untuk menyesuaikan kebiasaan kedua buah hatinya, Mama Hana pun belajar untuk membiasakan dirinya bisa melakukan beberapa aktivitas dengan tangan kiri, seperti mengajari kedua anaknya belajar. Meski lebih banyak menggunakan tangan kiri, Mama Hana juga mengingatkan anak kelahiran 2009 ini untuk selalu menggunakan tangan kanan dalam kesopanan. Misalnya saat bersalaman, memberikan benda atau uang di kasir, dan sebagainya. Oke, seru banget, kita kasih tepuk tangan. Jadi lebih mengenal nih ya, Mama Hana dan juga Nelson. Kita ke Mama Hana dulu. Mama Hana tadi taunya mulai dari sekitar kurang dari 1 tahun ya, mulai mengetahui bahwa anaknya ini, Nelson ini memakai tangan kiri begitu ya. Oke, kalau boleh tahu, apakah pernah ada pengalaman dari mungkin ayahnya Nelson atau mungkin mertua Anda mengenai kesulitan menjadi seorang dominan tangan kiri? Kalau kayak Nelson, ada waktu masuk playgroup, gurunya dia jadi ceritanya hari pertama di sekolah dia mewarnai apel. Dia mewarnai sangat bagus, gak keluar garis karena anaknya memang cukup pandai ya. Udah itu hari kedua dia nangis, dia nggak mau sekolah. Dia bawa pulang gajahnya, dia mewarnai gajah hari kedua. Itu semua keluar garis. Terus kenapa Sen kok kayaknya bisa keluar garis? Sen kan pintar dalam mewarnai.
Katanya, Mami, katanya aku dipaksa guruku pakai tangan kanan. Aku mulai hari ini udah nggak mau sekolah karena aku dipaksa pakai tangan kanan. Jadi aku coba memberi pengertian ke gurunya. Ya seperti itu. Nanti kalau udah naik kelas 1, aku coba kasih tahu lagi ke gurunya. Nah seperti itu setiap tingkat aku info ke gurunya biar gurunya jangan memaksakan. Oke, kita ke Nelson dulu. Nelson, kamu umur berapa sih? 9, 9 tahun. Berarti kelas 4. 4 SD. Kamu selama ini kalau di sekolah selalu menulis pakai tangan kiri? Iya, Nggak pernah pakai tangan kanan? Sama sekali nggak pernah? Pernah coba? pernah. Gimana rasanya waktu coba pakai tangan kanan? Pegangnya pun nggak bisa. Oh, pegangnya aja mungkin ya sama seperti kita mungkin iya. ya, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri juga sulit gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru yang notabene dalam tanda kutip orang tua di sekolah nih? Iya betul. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah orang tua dan juga pihak pendidik misalnya di sekolah ataupun misalnya guru les dan sebagainya memang bisa memahami bahwa memang ada anak-anak tertentu yang memang akan lebih optimal kalau dia menggunakan tangan kirinya dan itu harus diberikan kebebasan. Jadi bukannya malah dipaksa tapi harus disupport malahan gitu ya. Dan kalau perlu juga misalnya ada teman-temannya yang lain yang mungkin memandang itu aneh misalnya, nah pihak guru harus bisa menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ini adalah suatu memang hal yang unik dan memang hal yang harus dihargai dari teman kita. Sama halnya seperti ada anak yang pakai kacamata, ada anak yang punya lesung pipi, seperti itu. Beragam satu sama lain, tapi tidak boleh dianggap salah, Iya. begitu ya, karena tentunya pastinya unik satu sama lain. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan kita akan bermain tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung Kumpul, curhat yuk. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung curhat yuk. Nah, kalau di segmen kali ini seperti biasa, ini saatnya saya menguji kecocokan dari para tamu kita nih, Onti Jovita ya. Iya. Nah, di sini ada 2 pasang, yaitu mama dan anak dan juga mama dan anak. Kita akan bersama melihat bagaimana kecocokan di antara mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di sini. Oke, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Kalau saya sudah memberikan pertanyaannya, adik-adik ataupun juga mama di sini bisa menuliskan jawabannya di papan yang telah diberikan ya. Kalau sudah menjawab, sudah menulis, jangan dikasih lihat dulu ke kamera. Ya, jadi ditutup. Oke? Sudah siap? Siap. Oke, nanti kita cocokkan. Nanti kalau saya instruksikan untuk buka, kita buka jawabannya. Oke. Iya, oke. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang lebih sering mengingatkan anak kalau salaman, makan, dan sebagainya itu harus pakai tangan kanan? Nah, siapa? Oke. Sudah siap? Oke, Sudah. dari Mama Nancy terlebih dahulu, bisa memperlihatkan kepada kamera. Silakan. Oh, berarti Mama sendiri ya? Mama. Kalau Karen, silakan. Mama, cocok. Berikutnya, Mama Hana. Mama juga, dikasih lihat kamera. Nelson. Mama juga, Mami. Cocok nih semuanya nih ya. Oke, jadi memang Mama ini paling sering mengingatkan gitu ya. Oke, dihapus dulu jawabannya. Pakai spidolnya aja bisa. Oh, multifungsi. Pertanyaan berikutnya. Apakah Mama bisa menulis pakai tangan kiri juga atau tidak? Nah, ya atau tidak jawabannya? Ya, jawabannya iya atau tidak aja. Kalau buat Mama sih ya sadar diri aja lah ya. Bisa atau enggak. Ya atau tidak? Tidak. Ayo. Yang Mama yang terakhir. Oke, Mama Nancy dulu. Boleh memperlihatkan pada kamera kalau sudah? Tidak. 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 Ngaku nih berarti. Jujur. Jujur. Kalau Karen, oh iya benar, memang tidak. Cocok. Mama Hana, yuk. Tidak bisa. Ini? Ya. Iya. Oh, berarti pernah ya? Karena ini saya ngajarin dia pakai tangan kiri. Saya pun harus menjadikan diri saya kidal supaya saya bisa mengajari dia menulis. Oh, Nah, gitu. seperti itu. Oh, berarti pernah berada di posisi Iya, karena Betul. dua anak saya kan saya ngajarin nulis, jadi saya harus pakai tangan Jadi kiri. mamanya yang adaptasi ya ke situ ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di dalam kelas anak, ada nggak teman kamu yang memakai tangan kiri juga? Coba kita lihat. Berarti ada atau tidak nih jawabannya ya? Oke, dari Mama Nancy terlebih dahulu. Silakan. Buka. diperlihatkan ke kamera.
Ada. Karen? Tidak. Wah, itu temannya siapa tuh berarti yang pakai tangan kiri ya? Temannya mana nih? Teman mama kali. Iya. Kelas 5 ya, sekarang Beda kelas 6 udah beda kelas. Oh, Kelas 6 anak oke. BK. Tapi pernah ada berarti. Pernah ada. Cuman tidak sekelas Ya. sekarang ya. Iya, Nggak tidak apa-apa, sekelas. santai. Mama Hana, yuk. Tidak. Tidak. Ini juga tidak. Cocok. Oke, cocok semuanya ya. Dihapus pelan-pelan. Pertanyaan berikutnya. Apakah anak pernah merasa minder atau tidak percaya diri karena memakai tangan kiri? Ini kalau buat anak-anak berarti apakah kamu pernah merasa minder atau tidak percaya diri nih? Kok saya beda sendiri nih gitu? Jawabannya iya atau tidak Ya. gitu ya. Bingung. Belum. Kan bingung. Dari Mama Nancy dulu. Jawabannya, tara. Tidak. Tidak. Wah, percaya diri terus nih berarti ya. Tidak. Tidak. Oh. Oke. Mama Hana, tidak. Tidak, anaknya iya. Dan dia. Oh, berarti mama belum pernah ceritakan ke mama. Mama belum tahu. Gak berarti. apa-apa. Ya, Ini nggak memang apa-apa. tipenya laki-laki begitu. Iya. Ya. Kalau Kita ada anak perempuan soalnya, Pak. Iya. kekhawatiran ya, Iya. disimpan gitu. Nggak apa-apa. Kakak mengerti kok kamu. Cie. Mau dibawa pulang nggak kakaknya buat jadi kakaknya? Jangan berat. Berat. Oke, pertanyaan yang terakhir atau berikutnya ya. Oke, apa cita-cita anak? Wah. Oh, langsung dia. Oh, langsung. Ya. Oke. Yang paling baru lah yang dia pernah sebutin. Kita menantikan. Kamu sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Mama Nancy dulu bisa memperlihatkan pada kamera? Iya, tara. Wes. Artis atau penyanyi terkenal. Wow. Kamu juga perlihatkan pada kamera, benar nggak? Oh iya benar. Betul. Yes. Seru. Berarti sekarang tinggalkanlah sekolah dan casting lah sebanyak-banyaknya. Ya. Enggak, tetap sekolah paling penting. Sekolah dulu yang paling penting ya, habis itu baru Sekolah casting-casting. dulu, ya. Oke, sekarang lanjut ke pasangan berikutnya, pasangan keluarga berikutnya. Ada pemain bola, sepak bola, dan dokter. Oh, boleh ini side job gitu kan. Iya, sampingan. Atau dokter pesepak bola. Nah, Dokternya pesepak bola. dokternya pesepak bola bisa Nah, juga. Kita gabungkan gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. untuk Yes. semua. Nah, ini unik-unik. Mau juga? Mau juga ya. Boleh, Dia. nanti kita lihat ya, kamu bisa atau enggak. Oke, ini menarik banget nih, Aunty Jovita. Jawabannya beragam satu sama lain. Yang menarik tadi memang ada yang merasa tidak percaya diri, tapi mungkin orang tuanya belum tahu juga, itu disimpan dalam diri anaknya ya. Saya rasa itu hal yang lumrah terjadi ya, karena mungkin orang tua kan juga manusia gitu ya, tidak bisa tahu semuanya apa yang terjadi pada anak. Dari permainan tes kecocokan ini, Aunty Jovita, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Ya, kalau kita lihat di sini memang untuk leftiers atau pengguna tangan kiri itu memang penyesuaian diri itu menjadi suatu hal atau tantangan tersendiri gitu ya. Makanya di sini orang tua juga punya tantangan tersendiri bagaimana harus bisa menjelaskan kepada anak bahwa it's okay untuk menjadi leftiers, nggak apa-apa. Terus kemudian menjelaskan juga kepada lingkungan supaya mereka bisa memahami anak kita gitu ya. Nah, kalau memang itu dilakukan dengan memang simultan dan baik, maka akhirnya anaknya juga akan menjadi percaya diri, betul. Percaya diri, kemudian juga punya harga diri yang bagus gitu. Nah, tapi kadang-kadang nih mungkin untuk pemirsa di rumah juga kadang-kadang memang ada lingkungan yang tidak bisa menerima. Contohnya, kenapa tidak bisa menerima? Mungkin pengetahuan mereka terbatas karena mungkin di sekitar mereka tidak ada yang seperti itu. Nah, sehingga mereka cenderung menyarankan untuk memaksakan tanda kutip menggunakan tangan kanan. Nah, oleh itu memang peran orang tua di sini memang harus memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada pihak yang memang ada di sekitar anak. Dan kalau dari anak mungkin kadang-kadang ada muncul perasaan tidak percaya diri atau kemudian rendah diri karena memang dirinya dirasa berbeda. Ini rasa tidak percaya diri ini tidak hanya pada leftiers ya. Kadang anak-anak dengan mungkin keunikan yang lain juga akan mengalami hal seperti itu. Nah, namun di sini kita bisa tekankan bahwa kamu itu spesial, kamu itu unik dan kamu punya banyak kelebihan gitu kan. Nah, tunjukkan tuh fakta-fakta apa sih kelebihannya dengan menggunakan tangan kiri ini gitu. Misalnya contohnya dia bisa punya kemampuan daya adaptasi yang lebih tinggi, lebih kreatif biasanya anaknya yang pakai pengguna tangan kiri. Terus kamu tadi bisa juga dijelaskan bahwa banyak kok di dunia ini yang memang pengguna tangan kiri selain kamu gitu kan. Dan malah orang-orang hebat tuh ya kan, misalnya Pangeran William, Oprah Winfrey,
V, terus kemudian Barack Obama, Albert Einstein gitu ya. Iya, Beethoven, benar. Jadi semua tuh orang-orang hebat yang leftiers itu. Dikasih contoh seperti itu sehingga anak punya contoh konkret gitu. Oh iya ya, berarti aku juga hebat dong gitu. Dan plus tetap harus ditambahkan tadi itu yang berkaitan dengan bakat dan minat dia juga harus disupport sehingga dia tahu bahwa oh dengan kelebihan aku, dengan penggunaan tangan kiri aku juga punya banyak kelebihan banding teman-teman aku yang lain. Nanti kita akan lebih bahas lagi apa saja variabel ataupun faktor yang bisa membuat leftiers ini survive atau terus bisa merasa percaya diri dalam keseharian hidupnya terutama di budaya Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk. Ya, kembali lagi di Kumpul Keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk. Wah, semakin seru nih karena kali ini kita akan bermain permainan yang namanya role play. Wah, di sini kita akan berakting ya, sedikit mengasah keterampilan acting ya. Karena kan tadi ada yang katanya mau jadi pemain bola, ya, dokter, penyanyi lagi, apalagi butuh acting banget gitu kan. Tapi kali ini actingnya jangan nyanyi ya. Kali ini kita actingnya adalah menjadi seorang anak dan mama juga. Oke, kita akan melihat nanti bagaimana keseharian ya anak-anak yang dominan dengan tangan kiri, bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya, dan bagaimana mama sebagai orang tua pada episode kali ini yang hadir bisa menerapkan komunikasi yang efektif, gitu ya. Oke, jadi nanti yang pertama kita akan mengundang Mama Nancy dan Karen untuk nanti bisa bergabung bersama kami di sini bermain role play. Mama Nancy bisa tukeran dengan Nelson ke situ boleh? Iya. Mama Nancy dan Karen dulu yang main. Nah, ini permainannya simple, sederhana sekali. Nanti situasinya adalah kamu bayangin aja lagi di mall, ketemu temen atau siapalah itu ya, atau lagi di tempat publik lah. Kamu mau salaman, terus nanti kamu kasih barang ini ke kakak. Ceritanya kamu ini mau kasih hadiah atau mau kasih barang aja lah, gitu ya. Oke, sudah siap? Kita hitung sama-sama tentunya untuk acting yang pertama. Kita sama-sama orang luar nih ya. Dari mereka temannya Karen nih ceritanya ya. Oke. Kamera roll action. Ini loh yang namanya Karen. Oh, ya Salaman dulu deh. Salaman dulu deh. Iya, Jovita. Tunggu deh, katanya kamu ada hadiah gitu loh buat kakak waktu itu. Karena kan kakak udah anterin kamu ke sekolah. Jauh loh sekolah kamu. Ini apa nih, spidol? Buat gambar-gambar gitu ya. Iya, makasih ya. Oke, makasih ya. Wah. Pamit dulu dah ya. Pamit dulu dah ya. Pamit dulu ya. Waduh. Oke, bye. Mah, balik ya. Dua, Tante. Di rumah. Iya, Karen. Tadi kan Karen ketemu sama kakak dan onti. Tadi kan Karen kasih sesuatu yang baik itu, yang sopan itu menggunakan tangan kanan. Tadi Karen sempat mau kasih kiri, terus baru kanan. Agak ragu, mau salam juga gitu tadi. Karen lupa. Adik Karen mau kasih kiri, kasih kanan, ragu. Ya, yang baik kita kasih pakai tangan apa, Dek? Kanan. Tangan kanan. Terus kalau salaman kita pakai tangan? Tangan apa? Nggak kedengeran, tangan apa? Kanan juga. Kanan juga. Ya, lain kali jangan ragu kalau mau kasih kanan. Oke? Oke. Tos dulu. Ya, kita kasih tepuk tangan. Sekarang saya berpindah ke sayap kanan. Ya. Karena di sini sudah ada pasangan lainnya nih. Iya, yang menunggu. Ada Mama Hana dan juga Nelson yang sudah siap. Ada yang mau ditanyakan? Ceritanya sama aja seperti itu kira-kira. Kita adalah temannya Nelson. Ya, nanti Nelson mau kasih hadiah ke Ades. Ya, nanti terus kamu salaman dengan teman kamu juga nih. Kanan. Ya. Kamu berdiri boleh, nggak harus duduk kok ya. Oke? Siap ya? Kita hitung sama-sama ya. Kamera roll action. Ada Nelson. Apa kabar Nelson? Tos dulu dong kita dong. Oke. Nih kenalin nih temennya Kak Ardes. Halo, aku Jovita. Oke, kamu apa kabar Nelson? Baik. Nelson, kamu tingginya udah seberapa tinggi sih sekarang? Coba kamu berdiri deh.
Wih, udah tinggi banget. Baru ketemu tahun lalu baru segini. Emang cepet tinggi ya. Iya, Cepet loh dari sini ke sini ya. Karena usia terus bertambah, waktu terus berputar. Berputar, Gitu, iya. kan. Jadi terus ya makin besar ya. Betul. Nelson, katanya kamu punya hadiah buat kakak. Kan kakak udah anterin kamu ke mall tuh main kemarin. Mana hadiahnya? Ini kan? Iya. Apa nih, spidol? Iya. Buat apa spidol? Buat kakak tulis. Oh, buat tulis-tulis di sekolah gitu ya. Oke deh, kalau gitu kayaknya kita mesti pergi ya. Iya, Udah duluan jalan. ya. Iya, bye. Bye. Bye, tas dulu dong kita dong. Oke, salaman lagi dong kita. Wow. Kalau bisa kakak pakai tangan kiri. Oke, sekarang di rumah ceritanya. Yuk. Sen, tadi Sen salaman pakai tangan apa? Kiri. Iya, yang benar harus pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Nggak sopan tahu, Sen ya. Lain kali sebelum salaman, tahu orang mau salaman, ingetin dulu dalam hati. Harus pakai kanan, oke? Oke, sip, tas. Oke, kita kasih tepuk tangannya. Nanti Jovita, gimana nih tadi melihat role play dari kedua keluarga? Iya, tadi kalau kita lihat seru banget ya, dan ini memang menggambarkan keseharian, di mana memang namanya anak-anak memang tetap harus didampingin dan diingatkan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang berhubungan langsung sama orang. Kalau so far misalnya aktivitas sosial yang tidak berhubungan langsung, it's okay dia pakai tangan kiri aja, tapi kalau yang berhubungan langsung, kayak tadi misalnya membayar ataupun bersalaman gitu ya, ataupun menerima barang, karena kita memberikan barang kan berarti kan lawan kita menggunakan tangan kanan, berarti matchingnya ya pakai tangan kanan gitu ya. Nah itu memang tetap harus diingatkan, dan yang penting di sini adalah supaya anak tidak rendah diri atau tidak supaya tetap percaya diri, maka kita mengingatkannya juga pemilihan katanya juga harus tepat gitu. Misalnya kita ingatkan bahwa ya tadi kan biar sesuai karena tadi kakaknya pakai tangan kanan, jadi kamu menyesuaikan diri pakai tangan kanan juga, misalnya seperti itu. Nah misalnya tadi pakai kata-kata iya biar sopan, nah itu nggak apa-apa. Atau misalnya ya biar kelihatan lebih baik, nah itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah misalnya gini, kamu tadi pakai tangan yang tidak baik ya, berarti kan kalau tidak baik berarti kan kita sudah melabel tangan anak, berarti yang kiri itu tangan tidak baik, kanan baik misalnya. Nah itu nggak boleh, karena semua tangan kan baik, baik kanan maupun kiri. Jadi pemilihan kata ini bisa di-highlight supaya untuk tetap anak-anak itu bisa menerima dengan baik dan tetap percaya diri. Nah, bicara soal tangan kiri ataupun tangan kanan, ini ada hubungan eratnya nih. Saya pernah baca-baca dengan ilmu neurologi. Artinya adalah katanya kalau orang dengan tangan kanan punya dominasi otak kiri, kemampuan spasial dan sebagainya. Sebaliknya kalau orang dominan tangan kiri memiliki kelebihan di otak kanannya, kesenian, hal-hal yang lebih estetika. Apakah itu benar atau mitos saja atau gimana? Ya, bahwa kalau otak kanan lebih mengatur tadi yang seperti hal yang sudah ada katakan gitu ya, misalnya berkaitan dengan bahasa, kemudian kesenian, kreativitas, itu adalah hal yang benar. Dan kalau misalnya otak kiri itu juga lebih ke fungsi logika, matematik dan sebagainya, itu juga hal yang benar. Nah, namun penggunaan tangan kanan ataupun kiri ini sebetulnya memang ada presentasi tertentu, memang kalau untuk tangan lebih condong menggunakan tangan kiri berarti kan otak kanan yang lebih aktif, itu memang benar. Namun tidak sepenuhnya, maksudnya tidak 100% gitu, karena sebetulnya otak kanan kiri ini kan tidak ada pemisahnya, jadi mereka itu ada connectionnya, connecting, jadi itu tidak begitu saklek bahwa penggunaan tangan kiri itu udah otomatis yang dipakai berarti otak kanan aja gitu, enggak. Karena itu adalah suatu sirkulasi dan connection antara otak kanan dan kiri, nah itu makanya dipergunakan oleh anak. Betul. Kita mau tanya dulu nih kepada Mama dulu ya, Mama Nancy. Sebenarnya kalau dari yang cerita Mama Nancy sudah ceritakan tadi kan memang tidak pernah dipaksakan seperti itu, kecuali untuk bersalaman dan bergaul dengan masyarakat seperti itu. Tapi kalau saya boleh sedikit ngobrol lah kita ya, tapi itu kan sebenarnya budaya kita. Betul. Gitu kan. Betul. Apa pernah terlintas dalam benak Mama kalau sebenarnya ya nggak apa-apa juga sebenarnya salaman pakai tangan kiri, karena itu kan kata orang, kata budaya begitu ya. Iya, betul. Toh di Barat sebenarnya ada-ada saja sebenarnya. Apakah pernah terlintas, Ma? Pernah. Saya pernah menceritakan kepada Karen, karena kita di budaya Timur. Kalau adik pergi ke luar negeri, mungkin beberapa orang-orang boleh menggunakan tangan kiri. Jadi sebenarnya adik nggak ada masalah gitu, karena ketepatan adik diberikan hidup di Timur, ya mau nggak mau adik harus belajar seperti itu. Tapi yang jelas bukan berarti kamu nggak normal, kamu tidak sempurna, kamu sempurna dan kamu normal.
Seperti itu. Jadi yang penting adik tetap jadi orang yang berguna. Iya. Itu bisa menumbuhkan self esteem juga ya. Jangan sampai dia merasa berbeda dan aneh. Betul. Kalau Mama Hana sendiri gimana? Pernah nggak terlintas dalam hati Mama ataupun mungkin ayah dari Nelson yang mengatakan bahwa ya sebenarnya tidak masalah. Jangankan menulis, bersalaman pun sebenarnya tidak masalah. Atau gimana? Nggak pernah memaksakan karena saya tahu itu bukan sebuah kesalahan. Memang Tuhan menciptakannya seperti itu. Kebetulan dia tuh ada di Indonesia, hidupnya itu diletakkan di Indonesia gitu. Kalau misalnya aku pernah bilang, kalau misalnya dia tinggalnya di seperti tadi gitu di negara barat, mereka bahkan bawa mobil ada yang di sebelah kiri. Gitu. Iya. Aku bilang itu nggak ada masalah. Sen tuh anaknya hebat, anaknya pintar. Jadi cuma letaknya saja mengharuskan kita harus menggunakan tangan kanan karena budaya kita seperti itu. Karena saya pribadi jujur saya pernah seringkali bertemu dengan teman-teman yang menggunakan tangan kiri dan saya justru mengikuti. Iya. Salaman pakai tangan kiri karena saya merasa iya. itu budaya tangan kanan bukan merupakan sesuatu hal yang fix ya. Betul. Justru itu kan manusiawi. Benar. Tangan kiri juga tangan kan sebenarnya. Betul. Jadi diharapkan masyarakat bisa terbuka wawasannya bahwa ya memang welcome kepada mereka ini. Betul banget. Kasih tepuk tangan dulu nih semangat dong. di sini. Kita akan bahas lagi kesimpulan dan juga rangkuman beserta berkenalan tentunya mengenai masing-masing keluarga lebih dalam lagi. Ini sangat menarik ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung ngumpul, curhat yuk! Ya, masih bersama saya Aris Gunawan dan juga Onti Jovita dan juga para tamu kita pada episode kali ini ya. Dan tadi kita sudah bermain dan juga sudah berdiskusi mengenai topik pada hari ini yaitu leftiers atau para anak ataupun pribadi yang dominan tangan kiri. Nah, khususnya pada tamu kita pada episode kali ini kita akan lebih mengetahui lagi testimoni nih bagaimana kebersamaan dari mama dan anak. Untuk yang pertama, mari kita saksikan untuk testimoni dari Mama Nancy untuk anaknya Karen. Silakan. Hai Karen, anak mama yang paling hebat, anak mama yang paling pintar. Mama sayang, papa sayang, semua kita sayang sama Karen. Kami percaya kalau Karen pasti akan mencapai cita-citanya asal Karen rajin belajar dan Karen terus giat selalu, tidak pernah menyerah. Terima kasih Karen. Mama papa sayang sama Karen. Dah. Nah, sekarang giliran Karen yang akan memberikan testimoni bagi Mama Nancy. Silakan. Hai Mama, Mama itu orangnya baik, kadang-kadang nyebelin, tapi kadang-kadang bawel juga. Tapi aku tahu bawelnya itu buat kebaikan aku, supaya aku bisa menjadi orang yang baik. Dan harapan aku sama Mama, supaya Mama jangan capek untuk ngajarin aku dan jangan marah-marah terus. Semoga Mama sabar ngajarin aku. Karen sayang selalu sama Mama. I love you. Berikutnya ada Mama Hana yang ingin memberikan testimoninya bagi anaknya Nelson. Silakan videonya. Hai Nelson, Nelson itu anak yang aktif, anak yang kreatif, anak yang suka bantu mami, yang sayang dede. Nelson anak yang baik sekali, mama bangga sekali sama Nelson. Harapan mami, Nelson tambah pinter sekolahnya, Nelson nanti besar tumbuh jadi anak yang berguna, anak yang sukses, anak yang hebat. Mami cinta sekali sama Nelson. Tidak ketinggalan ada Nelson yang juga ingin memberikan testimoni bagi mamanya. Mari kita saksikan yang satu ini. Hai Mama, Mama itu orangnya galak, bawel. Habis itu kalau aku lagi belajar, kalau walaupun udah bisa, tetap pasti dipaksa belajar. Harapan saya buat Mama itu sehat selalu, panjang umur, sama bisa dampingi saya sampai dewasa. I love you Mama, dadah.
Ya, dan itu dia kebersamaan beserta pesan kesan testimoni nih ya. Iya. Dari mama ke anak dan juga dari anak ke mama. Semoga dapat mempererat kebersamaan di antara mereka begitu. Aunty Jovita, kita sudah dalam beberapa segmen ini ada bermain, kita juga berdiskusi mengenai topik kita yang menarik sekali, yaitu mengenai left years, di mana kita bersama-sama melihat bagaimana pribadi ataupun anak dengan dominan tangan kiri bisa survive dalam budaya kita. Kira-kira apa nih kesimpulan, poin-poin yang perlu diketahui oleh pemirsa melalui episode kali ini? Silakan. Ya, left years adalah suatu kondisi di mana itu adalah memang istimewa ya pada dasarnya, di mana itu adalah suatu karunia yang dimiliki anak. Memang sebetulnya left years di sini hanya dari populasi yang ada adalah hanya 10%, memang sangat sedikit. Namun dengan populasi yang sedikit ini mereka punya banyak sekali keunggulan, misalnya dalam hal kapasitas kecerdasan yang tinggi, kreativitasnya, daya tangkapnya, kemudian juga kemampuan untuk sosialisasi dan penyesuaian diri, kemampuan matematiknya, itu semua biasa melebihi dari anak-anak yang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua juga harus mensupport, dan kemudian untuk masyarakat luas juga harus bisa memahami bahwa mereka adalah anak-anak istimewa yang tetap harus dihargai hak-haknya. Dengan demikian kita juga orang tua bisa membantu mereka untuk tetap menemukan bakat-bakat mereka, karena mereka adalah anak gemilang, dan dengan bakat itu nantinya mereka akan tetap terus berkembang dan akan menjadi pribadi yang makin gemilang dan juga bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan kita sebagai pribadi dengan dominan tangan kanan, janganlah kita menghakimi ya. Betul sekali. Karena dengan tangan kiri justru kita menghargai, karena baik tangan kiri ataupun tangan kanan sama-sama tangan. Betul. Yang merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Iya. Baik, terima kasih kepada para tamu di sini yang sudah hadir. Terima kasih Karen, terima kasih juga Nelson. Semoga jadi pemain bola cepet ya. Iya, amin ya. Mama-mama juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Aunty Jovita atas kebersamaannya. Dan kalau Anda ingin lebih tahu lagi mengenai program acara Kumpul Keluarga di DAI TV, jangan lupa untuk join Facebook kami di Kumpul Keluarga. Atau Anda juga bisa follow Instagram kami di @kumpulkeluarga_DAI TV, atau di YouTube channel kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe di Kumpul Keluarga DAI TV. Oleh karena itu, pastikan Anda terus update mengenai acara yang spesial kali ini. Dan pemirsa, usia akan terus bertambah. Waktu akan terus berputar, ada saatnya mungkin kita tidak akan berjumpa lagi. Namun jangan khawatir, kita akan bertemu kembali di episode Kumpul Keluarga berikutnya. Oleh karena itu, Kumpul Keluarga, mumpung-mumpung curhat yuk. Bye, sampai jumpa.